Shalom. Ya, waktu sangat cepat sekali ya. Sudah kita lewati bulan Juli dan hari ini kita masuk bulan yang baru, minggu yang pertama yaitu bulan Agustus. Saya percaya bulan bulan yang kita sama-sama boleh melihat ulang tahun Indonesia yang sudah merdeka. Katakan amin. Bahwa kita umat Tuhan juga ikut bersama-sama hidup dalam kemenangan, sebab Tuhan sudah dengan kemenangan kita di kayu salib. Katakan amin. Ya Bapak Ibu semuanya, ya malam ini saya akan sharing firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Bisa ditampilkan. Mari kita sama-sama kita baca dengan suara yang keras. Hitung ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengingat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga mengingat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, genaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang yang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Hari ini Bapak Ibu saya akan sharing firman Tuhan lewat temanya hal mengumpulkan harta. Bapak Ibu semuanya, kita malam ini kita belajar sama-sama siapakah si Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tahu hidup kita Tuannya siapa. Tuhan yang kita miliki ini siapa? Allah atau Mammon? Itu yang penting harus kita tahu. Ya, kalau saya tanya ke Bapak Ibu, siapakah Tuhan di dalam hidupmu? Mammon atau Tuhan? Boleh jawab? Ya, banyak yang pasti jawabnya Tuhan. Ya, saya percaya. Namun seberapa banyak orang yang percaya, ya, yang menyadari bahwa perilaku hidup mereka menunjukkan kenyataan yang sebaliknya. Sebenarnya yang kita tahu bahwa setiap orang yang percaya juga memiliki, dan tuannya adalah Mammon. Biarpun dia orang percaya, memang sebagai orang yang percaya, orang yang di dalam Tuhan, kita di hidup pasti membutuhkan harta, uang. Karena tidak mencari, kalau kita nggak bekerja dan mencari uang, ya tidak dapat hidup. Ya, karena kebutuhan kita adalah kenyataannya adalah uang. Tapi yang masuknya Tuhan hari ini yang sampaikan lewat firman Tuhan pada malam ini, bagaimana kita merespon, melihat dalam kehidupan kita apa yang kita respon kepada harta atau merespon lebih kepada Mammon. Ya, karena secara otomatis dunia yang menunjukkan keberhasilan itu menilai dengan harta. Orang yang berhasil pasti nilainya adalah orang itu memiliki harta yang banyak. Orang itulah yang berhasil. Ya, yang memiliki rumah yang cukup banyak. Minimal orang yang punya memiliki rumah itu punya sendiri, tidak sewa, tidak kontrak. Minimal dia punya mobil satu, ya, punya pekerjaan yang baik, punya usaha yang baik, ya, mencukupi segala kebutuhan. Itu orang melihat dari nilai itu berhasil. Ya. Tapi kenyataannya banyak yang memiliki harta, dia tidak berhasil. Kegagalannya di mana? Kegagalan mereka itu adalah mereka menjadikan harta itu sebagai berhala, dan mereka melupakan yang harus mereka cari, ketenangan yang sebenarnya dalam hidup mereka adalah Tuhan.
Mereka hampa, kosong dalam diri mereka. Biarpun mereka memiliki harta yang banyak, tapi di dalam mereka, hati mereka, mereka memiliki sesuatu hamba, kosong, tidak memiliki apa-apa, kekurangan sesuatu. Karena malam ini Tuhan mengajarkan kita semua yang di dalam Kristus, dalam Tuhan, untuk memandang bagaimana kita mengumpulkan harta yang kita kumpulkan di bumi atau yang di surga. Saya banyak melihat banyak orang-orang juga mencari, berusaha mencari ya harta. Akhirnya mereka bekerja keras untuk memilikinya itu. Ya, saya tidak melarang bahwa kita orang Kristen tidak boleh kerja keras. Enggak, harus. Justru kita harus kerja keras baru kita bisa memilikinya. Tapi kuncinya, jangan sampai kita mengejar harta itu lalu kita lupa mengejar Tuhan. Kalau kita hanya memuaskan kepuasan kita dengan harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, ya, cinta uang yang ada akar kejahatan. Dalam satu saya dulu 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Kita akan baca 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Karena ada sebagian orang yang mereka hanya mengejar ya uang, harta, hari-harinya mikirnya uang, tapi mereka tidak pernah mempersiapkan diri mereka, menyediakan waktu mereka untuk Tuhan. Yang sebenarnya harus mereka cari adalah Tuhan dulu. Ya, kalau kita baca terus ayat dari Matius pasal 6 terus tentang kekhawatiran. Ya, dunia itu khawatir tentang makan, minum, dan pakai. Mereka takut tidak ada minum, makan, dan minum, pakai yang mereka dapat. Pakaian mereka, kebutuhan mereka, yang mereka takuti, khawatirkan. Sebenarnya seperti kita sebagai orang yang percaya, justru itulah yang kita perlu kita khawatir. Karena iman kita percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat tadi Matius pasal 6:30, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah. Harus kita cari dan ketemu kerajaan Allah dulu. Ya, kerajaan Allah tidak bicarakan di surga saja. Ya, kerajaan juga sekarang ada di bumi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Sebelum kita pulang ke rumah Bapa ke surga, kita waktu kita hidup di dunia ini, justru kita akan menikmati kerajaan Allah itu. Tuhan suruh kita carilah. Ya, cari itu kita berusaha untuk mencarinya. Sesuatu yang Tuhan inginkan. Kita bukan cari harta dulu, bukan cari dahulu hartamu. Enggak. Yesus mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Apa sih kerajaan Allah? Ya, dalam kerajaan Allah di bumi ini, ya kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Melayani Dia, bersekutu dengan Dia, menjadi terang, jadi garam bagi dunia ini. Inilah kerajaan Allah yang harus kita kerjakan, yang harus kita cari, dan kebenarannya. Kebenaran adalah firman Allah yang harus kita cari dan kita belajar. Dan firman itu akan menghidupkan kita. Firman itu akan menuntun langkah kita, masa depan kita. Kita percaya pada firman Allah yang menuntun kita ke arah yang lebih baik. Dulu kita masih belum kenal Tuhan, hidup kita sangat memburuk. Hidup di dalam dosa, oleh karena kita percaya di dalam Yesus. Karena Yesus ada kebenaran. Oleh kita kenal Yesus, perubahan hidup kita mengalami perubahan 180 derajat.
Tuhan ingin carilah. Ya, cari itu kita harus berdiri, lalu kita bertindak. Sesuatu yang perlu kita cari di mana harus kita cari. Bertindak, punya kerinduan untuk ketemu. Ya. Hari ini kita katakan dengan gampang. Hari ini Anda, Bapak semua datang gereja, lupa bawa Alkitab. Saya percaya kita tidak akan pulang ambil Alkitab itu. Tapi kalau hari ini HP Anda ketinggalan di rumah, berapa jauh pun Anda akan pulang mengambil handphone. Betul? Nggak munafik kok, saya juga seperti itu. Kadang kita harus sadar ini. Kita koreksi, kok begitu sih? Sampai HP itu bisa membuat kita menarik kita tuh harus kembali mencari. Mestinya yang harus kita ketinggalan Alkitab itu, justru kita harus pergi ambil Alkitabnya. Itu yang paling penting dalam sebagai orang Kristen, orang yang percaya. Justru Alkitab itulah penuntun hidup kita yang harus baca. Bahkan HP ini sangat berguna. Ya. Di zaman-zaman ini HP ini sangat berguna. Tapi kalau kita pintar menggunakan, itu sangat membantu kita. Tapi kita tidak bisa menggunakan dengan baik, itu akan membuat kita jerumus kita ke dalam dosa. Karena HP itu gampang mencari informasi. Hampir itu di dalam semua aplikasi apa saja yang di dalam itu ada. HP yang tidak pegang itu bisa digantikan seluruh yang ada. Ya, mau cek suhu juga bisa. Ya, mau baca firman Tuhan juga bisa. Mau lihat para pengkhotbah yang baru-baru juga bisa di YouTube. Ya, banyak yang bisa kita gunakan. Mau nonton TV, berita juga di sini. Makanya hari-hari orang banyak nggak laku. Karena orang tak mau beli orang laku. Karena orang perlu kirim ke Bandung balik masih perlu waktu yang cukup berapa jam terus sampai berita itu tetap laku kita. Tapi sekarang HP. Hari ini tadi baru kejadian langsung kita buka kita tahu. Tadi kejadian apa? Kayak kemarin ya kalau kita langsung post dulu kejadian Australia ini langsung kita tahu. Saya nggak tunggu lagi berita dari koran lagi kita baca. Sangat cepat. Hari-hari ini Tuhan ingin kita cari dulu aja Allah. Ya, kita lihat kembali di Markus pasal 6 ayat 19. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi dengan garap dan karat, merusakkannya dan mencuri, membongkarnya serta mencurinya. Ya. Kalau kita baca ayat ini, mengumpulkan harta di bumi, ya di bumi ini ngengat dan karat, merusakkannya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Artinya begini, ya, harta di dunia ini bersifat sementara. Yang kita miliki saat ini yang sementara. Kenapa? Karena dikatakan di bumi tengah banyak rakyatnya. Ya, saya dulu punya jemaat satu dari Mandarin, baru bertobat lama. Ya, mungkin saya bersaksi ya, mungkin mamanya si David. Ya, dulu kan baru bertemu ke bawah Tuhan. Ya, rupanya mama ini dulunya dia itu menyimpan uang banyak dolar. Dia sudah ada. Jadi ibu ini kan kurang ngerti tentang soal stok bank. Ya. Lalu menyimpan di rumah. Tahulah kalau orang yang kerja di pasar uangnya itu bergantung pasti dari orang kita, uang muda. Ya. Disimpan itu dimakan ayam. Sampai habis. Mau pun tak kelihatan lagi. Oh kasihan banget. Begitu ya, masih saya ingat. Mamanya kasih tahu aku sedih sekali. Dia sudah dari dulu sejak suaminya ada dia simpan, dia simpan. Katanya
habis dalam waktu yang singkat. Jadi makanan rakyat paling enak katanya. $100, $50, rupiah, atau ribu, 20.000 makanan itu. Lenyap sebentar saja. Hari ini juga kita lihat orang punya uang banyak, tiba-tiba dia kaya raya, dan besok langsung dia takut. Ada nggak? Banyak. Salah satu teman saya pernah saksikan teman saya yang sahabat saya yang mau menolong saya. Waktu tahun saya ke surga kedua, dia membantu. Dalam 1 tahun kemudian, bangkrut semua. Semua gedung main Singapura dijual, dan di Batam semua dijual. Habis. Dalam waktu yang sekitar setahun saja, semua yang dimiliki habis karena dia ditipu orang. Artinya harta kekayaan kita ini hanya sementara saja. Ya. Yang kekal itu adalah yang di surga. Kalau di bumi ini sementara, oke, kita harta banyak nih, besok kita dipanggil Tuhan. Apakah harta bisa juga bawa ke surga? Tak laku. Rupiah, dolar, US di surga itu tak laku. Ya, rumah yang memiliki besar kan bisa bawa ke surga juga. Mobil yang mewah banyak tuh kan bisa bawa ke surga juga. Ya. Jangan seperti orang-orang Jawa, bikin mulut wajah belakang ya. Saya banget ya. Kalau saya lihat mereka bangga mobil, bangga rumah, bangga pembantu, yang agar dia punya nenek, omanya bisa dipakai di sana, yang belakang untuk HP, boro-boro omanya nggak pernah pakai HP, dikirim terus iPad ke sana, makanya tidak pakai. Ya, dikirim lagi mobil, dia nggak ngerti, nggak pernah bawa mobil, gimana itu? Sepeda nggak ngerti. Ya udah, dikirim ke lah terus sumbernya, dikirim ke sumbernya untuk dia mobil. Jadi saya lupa dia bawa itu mobil dikirim, lupa dikirim minyak. Karena minyak nggak ada ke jalan terus itu kan. Saya pernah bukan yang buat itu, yang teman saya membuat itu gambar di belakang saya. Kenapa tidak bikin bom atom? Lalu dia bakar ke neraka, dia neraka bom habis kata neraka. Tidak sudah kan? Neraka tak ada yang kita surga kan, semua masuk surga. Jadi ketawa orang yang membuat gambar itu, yang barang-barang untuk surganya. Mereka juga tertawa karena iyalah, kan secara logika kan, kalau barang itu bisa sampai ke sana, kenapa tidak bikin bom atom? Bom peledak terbesar, apa jadi pelatih perang ke neraka, biar setan dibunuh, dibom semua situ dan habis selesai. Jadi neraka itu adalah yang ada di dalam surga. Nah, kadang-kadang itulah, ya, Bapak Ibu, mari kita hari ini Tuhan ingin kita carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, kalau yang kita miliki di bumi hanya sementara waktu. Ya. Apalagi orang yang main bursa, ya, saham, jual beli. Hari ini dia kaya raya, besok dia habis itu. Karena saham itu yang membuat dia kaya. Karena banyak gue lihat di pom-pom, ya, hanya orang Jawa mereka gara-gara saham jual saham mereka bangkrut, lalu mereka tetap memilih, semua yang kita miliki itu sementara saja. Di bumi sementara, tidak kekal. Yang kekal hanya adalah di surga. Makanya Tuhan ingin kita cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kekal. Ya, kebenaran itu kekal. Ya, jadi kita nggak perlu lagi cari-cari yang lain. Ya, itu yang pertama. Ya, harta di dunia ini bersifat sebentar. Yang kedua, kita baca ayat 20 ini. Tapi kumpulkan bagi harta di surga. Di surga bukan kekal, tidak merusakkan ya. Di surga itu tidak akan rusak. Kalau di surga itu kekal. Yang kamu kerjakan di bumi ini, semua itu akan tidak bangun di surga. Ya, hari ini Anda melayani, cari jiwa untuk kemudian Tuhan. Saya percaya Anda akan membangun rumah di sana. Hari ini Anda, Bapak Ibu semua menabur untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Anda membangun rumahmu di surga.
Jadi tidak sia-sia apapun yang Anda kerjakan, Bapak Ibu yang kerjakan di bumi ini, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kerajaan Allah, dan saya percaya itu kekal. Dikatakan di surga ingat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya, di surga tidak ada pencuri dan membongkar mencuri. Di surga itu semua indah. Di surga itu semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Makanya kita perlu orang yang percaya hari ini, yang kita cari, yang kita harus tahu bahwa Tuhan kita bukan Amon, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang kita berikan, yang kita percayakan. Selanjutnya ayat 21. Karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada. Di mana? Biasanya kalau harta di mana itu, hati kita berada di situ. Itu dulu. Ya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena dari mana? Kita lihat dari ayat 22, kita lihat lagi dulu. Ya. Maka ada perintah tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu, gelap. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Bapak Ibu, ya, kita lihat dari ayat ini. Dari mata kita, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Ini mata kamu kalau kita lihat, mata saudara dan saya, dan mata yang baik, maka teranglah seluruh tubuh. Bagaimana kita pandang responnya dan lihat hari-hari apa yang kita cari. Kalau kita hanya cari berburu dengan harta itu, kehidupan kita, mata kita, pelita tubuh kita akan menjadi. Karena yang dia buru adalah yang dimiliki adalah sementara. Yang dia buru adalah yang dimiliki yang di bumi, yang dikejar dia. Ya, dan dikejar. Jika matamu baik, artinya kamu hanya tertuju kepada kerajaan Allah. Matamu yang kamu lihat ada kerajaan Allah, kebenarannya. Saya percaya tubuh, mata, pelita tubuh kita akan menjadi terang seluruh tubuh kita. Nah, kalau kita sudah ada di dalam Kristus, artinya mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, maka dikatakan pelita tubuhmu akan menjadi terang seluruh tubuhmu. Ya, dan disitulah kita melihat, biarpun di mana ada harta berada, kita nggak gampang terpancing oleh harta itu. Kita nggak terlalu gampang terbawa dan tergiur dengan harta-harta yang ada di sekeliling kita. Makanya kita perlu lebih mengenal Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menilai, bisa tahu jika kita ada hubungan baik dengan Tuhan, dengan kerajaan Allah, karena kita adalah warga kerajaan Allah. Kalau orang yang memiliki warga kerajaan Allah, orang dia pasti akan memiliki, melihat yang dia pandang, yang dia fokuskan, dia konsen dalam pikiran mereka, dia atau mata yang dia tuju, ada sesuatu yang dia lihat, ada kerajaan Allah, bukan yang dibalik. Nah, kadang-kadang ada tawaran-tawaran yang di depan kita yang kita lihat, ya tidak seolah itu dari Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Kalau kita enggak intim dengan Tuhan, kita hubungan baik dengan Tuhan, ya mata kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik. Kita melihat sesuatu yang buruk. Ya, ayat 2 dikatakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, kalau mata kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita mau, itu membuat tubuh kita semua gelap. Ya. Kalau sudah gelap, apa sih yang kita bisa lihat? Itu lebih gelap lagi dalam tubuh. Semua yang kita lihat, semua yang bukan yang
artinya yang bukan, yang tidak mau dari macam Allah. Ya. Saya selalu berdoa, apapun tawaran yang kita lihat dari depan kita, mungkin kita seolah-olah tidak bisa merasakan itu memang Tuhan untuk kita. Kalau kita tahu dengan apa yang kita cari untuk yang kita mau, ya, kita lebih condong menanya kepada Tuhan dulu, ya, mencari Tuhan dulu dan nanya Tuhan bahwa apakah yang di depan yang saya lihat ini, apakah ini adalah sesuatu untukku, ya. Makanya kita perlu tanya kepada Tuhan, karena kita ingin mengumpulkan seluruh harta itu yang ada di surga. Perlu kita tanya apa yang kita dapat itu, apakah itu benar dari Tuhan. Jangan terlalu gampang langsung menyatakan bahwa itu untuk, ya, Tuhan untuk saya, belum tahu. Ya, kadang-kadang yang kita lihat di depan mata kita belum tahu itu baik. Ya, makanya kalau kita ada di dalam hadiratnya, ada di dalam kerajaannya, ya, di dalam kebenarannya, kita melihat sesuatu lebih jauh lagi. Tuhan akan bicara lewat setiap anak-anaknya. Akan kita lihat dengan mata kita. Mungkin mata itu bicara juga hati nurani kita. Sesuatu yang dirasa itu, iya, ya, merasakan sesuatu, oh, itu dari Tuhan. Oh, ini bukan dari Tuhan. Ya, kita perlu sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh belajar di dalam firman Tuhan pada malam ini. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita bukan fokus untuk mengejar yang di bumi, tapi kita fokus mengejar yang namanya kerajaan Allah. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa Yesus punya murid 12 orang. Salah satu juga yang, ya, menjual Yesus itu Yudas. Ya. Dan apa yang terjadi? Yudas itu kan juga dekat dengan Tuhan. Ya. Makanya kita sebagai orang yang percaya, jangan kita sampai seperti Yudas. Ya, mengikuti Yesus, melihat banyak mukjizat yang Tuhan lakukan dalam pelayanannya, dan juga dinikmati oleh juga sama dengan murid-muridnya. Yudas juga salah satu muridnya juga melihatnya. Dan heran ajaib terjadi dalam pelayanan Yesus. Tapi di situ kita lihat Yudas itu tidak memprioritaskan Yesus itu dalam hidupnya, tapi dia memprioritaskan harta dalam hidupnya. Maka setiap ada bicara uang, dia akan terus sesuatu itu yang dia pikirkan untuk kebaikan. Yang contohnya dalam Yohanes pasal 12 itu kita bersama-sama. Di situ katakan, maka Maria mengambil setengah karti minyak narwas murni yang telah tegaknya, lalu meminyaки kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lanjut. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwas ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin dia? Kalau kita lihat Yudas ini hanya memikirkan harta kekayaan, seolah-olah sangat rohani, ya. Tapi sebenarnya dia ingin menginginkan uangnya itu, ya. Dia katakan, mengapa? Dan tadi, mengapa minyak narwas ini dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Tapi bagus, uang itu dijual, minyak itu dijual aja, jadi uang dia bisa berikan kepada orang miskin. Rohani kan? Rohani. Tapi bagi Yesus tidak. Justru Tuhan mengatakan bahwa inilah dia mempersiapkan terbaik untukku. Minyak yang dia ya, uang yang dia tabung terus untuk memberikan minyak itu yang mahal. Ya. Cukup gajinya yang cukup bagi dia itu besar. Dia harus menyediakan yang terbaik untuk memberikan minyak itu, untuk meminyaki Yesus, mempersiapkan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus akan disalibkan, bahwa Yesus sebentar akan mati. Dia mempersiapkan terbaik untuk Tuhan. Nah, di situ kita lihat Yudas itu, kalau lihat dia itu
setelah dia sampaikan kepada Yesus itu secara rohani, kepada teman-temannya, sahabatnya, murid yang lain, ya seolah itu dia rohani banget, tapi hatinya sudah ada sesuatu yang dia miliki, ingin mendapatkannya. Yang dia prioritaskan adalah, dia utamakan adalah harta. Maka oleh karena itu dia menjual Yesus. Dia mendapat uang itu. Kalau Yesus ditangkap, ya, dihukum, ya, ditindas, dia nyesal, dia kembalikan uang. Dan orang yang memberikan uang kepada dia, dan dia masukkan uang itu ke rumah Tuhan, dia bilang inilah uang darah, tidak layak untuk bawa masuk ke rumah Tuhan. Dia menyesal apa yang dilakukan. Dia nyesal apa yang dia kerjakan. Karena dia sudah salah memprioritaskan kehidupannya uang, harta, bukan iman. Nah, Petrus lain. Petrus ada dan bertobat. Ya, karena dia sampai dia tidak percaya kepada Yesus. Ya. Kita lihat dari inilah kita boleh tahu bahwa Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya untuk memprioritas kepada Allah, bukan kepada mammon. Karena cinta uang ada akar kejahatan. Banyak orang mencari uang dengan cara cara yang tak benar untuk dia cepat kaya, ya, cepat dia berhasil. Ya, mungkin dia harus lakukan sesuatu yang melanggar iman Tuhan, yang melanggar kepercayaan dia, ya, bisa meninggalkan Tuhan. Ya, seperti Yudas, dia berani untuk memperjuangkan Yesus. Ya. Sebenarnya kita orang percaya, makanya kita yang terjebak. Ya, boleh cari uang, boleh. Cari uang itu harus, karena kita harus bekerja, cari uang untuk nafkah kita. Kehidupan rumah tangga perlu yang harus kita kerjakan, harus kita siapkan untuk rumah tangga kita. Kita harus bekerja keras mendapat hasil. Nggak salah, tapi kita juga memprioritaskan yang utama adalah mammon, tapi kita memprioritaskan Tuhan. Makanya Tuhan dikatakan ayat terakhir pasal 6 itu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, segala sesuatu yang kamu butuhkan Tuhan amalkan. Tuhan amalkan. Biarlah firman Tuhan malam ini untuk mengajar kita kehidupan kita sebagai orang yang berpikir, yang kita jadikan Tuhan dalam hidup kita, mammon atau Tuhan, itu yang perlu kita koreksi. Kalau hari ini kehidupan kita hari-hari hanya mengejar uang, mari berikan waktu kamu untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya, pohon yang ditanam di tepi sungai, ya, ada air. Di situ pohon itu tidak akan kering. Ya, dia mendapat kehidupan. Ya, dia akan pada musimnya dia akan berbuah. Artinya kita berbutuh kepada firman Allah yang menjadi makanan kita, kebutuhan kita setiap hari. Dia tidak tertanam di aliran air. Ya, setiap hari yang memiliki air kehidupan dari Tuhan. Karena Yesus adalah air kehidupan yang kita. Dan waktu kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia, ya, segala sesuatu yang kita pilih, yang kita ingin jadi, pasti Tuhan setia. Tuhan akan membuat kita berhasil dan beruntung. Tuhan tidak pernah membuat anaknya gagal. Saya nggak pernah orang yang cinta akan Tuhan, yang begitu mengejar hadiratnya, mencari wajahnya, orang itu kekurangan, tidak ada. Yang tahu mereka pasti dicukupi dan diberkati oleh Tuhan. Bagaimana respon dan sikap kita kepada Tuhan, itu yang paling penting.
Apa yang kita cari dulu dalam kehidupan kita? Kerjaan kita harus kerja keras, tapi tidak pernah punya waktu untuk Tuhan, mencari Tuhan. Apa kita bangun tidur yang kita cari apa yang kita duluan kita cari? Apakah doa dulu atau HP dulu, handphone dulu? Saya ditegur sama istri saya, karena mau bangun tidur langsung cari handphone. Saya ditegur sama istri saya, jangan kau sedang bangun tidur cari handphone. Karena kebiasaan, aku nanti akan cari dan bagaimana. Kalau dulu nggak ada handphone kan seperti ini, kok terpengaruh dengan diri saya? Karena saya mikir Tuhan, kenapa saya jadi terpengaruh oleh handphone ini, HP ini? Sebenarnya ya orang cari nggak cari, itu biarin saja. Yang penting kita cari Tuhan dulu. Ya, Pak Cim juga seperti itu, dan juga saya sadar hari ini kita belajar dengan Tuhan untuk kita koreksi di mana kelemahan kita, jangan tidak ulang lagi. Carilah dulu kebenaran firman Allah dan cari wajahnya, doa dulu. Ya, yang lain disingkirkan dulu. Fokus di dalam penyembahan, fokus di dalam doa, fokus di dalam baca firman. Dan di situ kita akan mengalami hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bolehlah tanya diri sendiri, baca Alkitab lebih lama atau di handphone lebih lama. Rata-rata sekarang orang bisa mengambil data secara otomatis. Kita ini gunakan waktu kita di handphone itu, jadi ini satu hari itu bisa 7 jam, 8 jam habis di situ. Ya. Yang paling banyak waktu yang habis adalah di HP. Rata-rata. Ya. Menurut survei, ya, jika menggunakan handphone lebih banyak waktu kita digunakan daripada yang lain. Bisa habis berjam-jam. Ada yang 10 jam, ada yang nggak pernah berhenti. Ya. Aku lihat anak-anak main game itu 24 jam nggak berhenti. Ya. Itu sudah salah gunakan. Ya. Memang kadang-kadang kita melihat HP kita digunakan yang tepat pada tempat yang benar. Ya. Mencari informasi, mendengar berita, lalu mendengar khotbah, baca firman Tuhan di situ, belajar firman Tuhan di situ, bagus. Ya. Tapi kalau kita salah gunakan di tempat yang tidak benar, itu akan membuat waktu kita sia-sia. Kadang-kadang saya tak terasa hanya cara membaca cek orang aja bisa habis 2 jam. Ya. Itu betul-betul karena bilang kok habiskan waktu saya di situ aja. Kenapa 2 jam saya tidak gunakan dengan baik untuk digunakan di tempat yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan? Kenapa 2 jam saya tidak gunakan untuk baca firman Tuhan? Kenapa 2 jam ini saya tidak gunakan untuk hubungan? Kenapa 2 jam ini saya gunakan untuk belajar? Kenapa saya buat dengan biar cek yang ada, ya, di Facebook, di Instagram, ya, di WhatsApp, di status, semua saya hanya habis dengan 2 jam lewat, tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya sama sekali. Ya hanya sekedar hanya sesi halo dengan teman-teman gitu aja. Hanya kalau dia berita-berita di Facebook itu lewat apa yang mereka mau, itu harus waktu. Karena kita hari ini apa yang kita prioritaskan, Tuhan atau harta atau harta? Ya, yang bisa menggantikan Tuhan misalnya 3 kata ini selalu kita gantikan dengan Tuhan. Ya, 3 tata, wanita, ya, lagi harta. Harta salah juga yang akan menghalangi kita. Makanya kita tidak ngerti harta ini digunakan dengan baik dan kita cari dengan benar, makanya kita akan terjerumus di dalam dosa. Ya, karena kita lagi hal itu menunggu mencari uang, cinta akan uang. Makanya lupa lagi bagaimana kita beli yang terbaik untuk Tuhan. Hanya uang saja. Kadang-kadang kita mau berikan waktu untuk keluarganya pun nggak ada waktu. Saking mencari uang, yang rumah tangga kita, istri kita, suami kita, anak kita lupakan
sebenarnya mereka rindu untuk menunggu keluarga berkumpul bersama-sama, makan bersama, sharing bersama. Tapi karena kerjanya terus mencari uang, lupa untuk keluarga. Ya. Pacik dulu seperti ini, hanya cari uang, gak pernah peduli. Yang penting saya punya tanggung jawab, saya memberikan uang untuk istri agar mereka bisa gunakan dengan baik. Itu cukup, itu tandanya saya kasih, punya tanggung jawab di situ. Tapi istri saya bilang tidak, saya enggak. Memang dia butuh uang, tapi yang dia utama bukan uang dulu. Dia utama adalah suaminya bisa bersama dengan dia, bisa sharing, bisa waktu makan bersama. Itu yang dia rindukan. Anak-anak saya juga seperti itu. Karena dulu saya kerja cari uang terus saya tobat. Karena saya melihat uang itu salah satu yang saya dapat, harta yang saya miliki itulah paling penting. Kalau nggak ada uang, untuk apa lagi saya hidup? Karena saya hidup untuk uang. Makanya saya seperti orang yang menarik sapi. Ya, kalau sapi ditarik hidupnya, dia jalan. Ya, kayak seperti tidak sudah terbawa, sudah terikat di dalam mamon itu. Ya, makanya tidak mengejar uang itu sampai dia lupa untuk keluarga. Akhirnya rumah tangga tidak harmonis, rumah tangga menjadi tidak rukun. Ya, selalu terjadi pertengkaran soal keluarga. Maka kita perlu tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan, bagaimana kita prioritasnya kepada Tuhan. Jangan prioritaskan kepada harta itu penting, tapi utamakan Tuhan. Ya. Biarlah firman Tuhan pada malam ini untuk kita semua, agar kita mengumpulkan harta yang di surga, bukan yang di bumi. Mari kita bagi bersama-sama.